Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Dan ini gak kerasa udah memasuki minggu kedua bulan suci Ramadan. Aku pengen ngucapin selamat ibadah puasa. Dan teman-teman mungkin ini habis sholat rawih, kita ngobrol bentar yuk barengan sama aku dan juga Mbak Prita Gozi, yang waktu itu sempat ke pending karena ada satu hal yang pasti teman-teman tahu. Jadi kayak 15 menit sebelum aku IG live, aku dapat kabar duka dari almarhumah Mbak Tini, ownernya Ratuah, partner kolaborasi aku dengan hijab ini. Jadi waktu itu kayak nggak siap untuk live, jadi sorry banget ke pending yang udah nungguin IG live, dan banyak banget di DM nanyain pertanyaan-pertanyaan buat aku dan juga Mbak Prita. Nah malam ini aku pengen nyapa dulu semuanya. Halo semuanya yang udah join. Aku pengen kasih tahu kalian malam ini tuh kita ngobrolin apa sih. Aku sama Mbak Prita mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kita tuh kolaborasi dari 2000 berapa ya? 2019 akhir kayaknya. Waktu itu kita kolaps di YouTube, Sehat Mental Sehat Finansial, sampai akhirnya pandemi ngebawa kita yang tadinya trainingnya offline, kita bikin webinar-webinar. Kalau teman-teman ikutan Sehat Mental Sehat Finansial di persiapan pernikahan, udah batch ketiga loh ya. Jadi kalian nggak boleh lewatin karena ada batch 4 dan batch-batch berikutnya. Tapi malam ini kita nggak ngomongin soal pernikahan. Dari banyaknya request, banyak yang pengen aku sama Mbak Prita itu ngebahas tentang gimana sih Mbak Ana kalau kita tuh first jobber atau para pencari kerja mungkin bisa ikut, atau udah kerja gaji pertama dan bingung mau buat apa, terus investasinya kayak apa. Karena aku pengen ngajakin kalian buat selagi muda, gimana caranya kita itu punya mindset nggak cuma cari cuan, tapi juga perencanaan yang baik, termasuk how to spending uang kita supaya kita nggak salah melangkah dan bangkrut di usia muda. Kelihatannya sih kaya, tapi sebenarnya banyak hutang, sebenarnya kita pusing tiap hari dikejar-kejar sama keinginan yang nggak jelas. Oke, kalau gitu sekarang teman-teman aku ini ya, tulis judulnya dulu ya. Di sini aku bakalan ngebahas apa sih? Nah, ini dia. Nanti kalian boleh kok ikutan ngobrol barengan aku sama Mbak Prita buat tulis di kolom chat ya. Oke. Sebentar, aku udah lama nggak live deh, jadi kayaknya ini harus tulisnya pelan-pelan. Sehat mental, sehat finansial. Prita Gozi ya. Oke. Nah, ini yang kita bahas teman-teman. Aku sering melihat banyak orang yang pengen terlihatan kaya, padahal sebenarnya kartu kreditnya banyak, belum pada dibayar, gajinya juga mepet gitu kan. Terus gimana sih mindset yang harus kita punya juga dari sisi psikologis dan juga dari sisi finansial. Ini teman-teman udah pada baca belum sih? Kalau Mbak Prita katanya udah katam gitu. Ini buku The Psychology of Money. Jadi kayak aku belum selesai sih teman-teman. Cuma aku kayaknya ngerasa ini banyak nyepet kita di awal pertama kali aku baca, dimana sebenarnya banyak hal yang lebih rasional kalau kita memahami ilmunya supaya kita bisa dapat banyak tapi nggak hilang gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang sudah ada Mbak Prita Gozi yang udah join di sini. Wait, kita coba undang Mbak Prita dulu ya di sini. Teman, nanti pertama aku bakal bahas dari mental dan Mbak Prita akan bahas dari finansial. Halo Mbak Prita. Halo, aduh, seneng deh akhirnya ketemu lagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Mm-mm. teman-teman pada kangen banget sama sehat mental, sehat finansial karena kita Ih, udah lama banget nggak mm-mm, kolaborasi. mm-mm. Sebenarnya sih terakhir waktu itu kita kan bikin kelas tuh, jadi kan teman-teman mungkin beberapa ada yang ikutan kelas sehat mental, Bener. sehat finansial yang apakah kamu siap menikah batch 3. Tapi memang kalau live Instagram kita udah lama banget terakhir kita live Instagram itu bulan Februari ngobrolin tentang pasangan. Rame banget. Aku sama Mas ditodong Mbak Prita terus kayak ya Allah, yang ternyata hal-hal yang Mm-mm, ini tuh sifatnya sebenarnya kayaknya biasa ya Mbak, tapi mm-mm, karena nggak mm-mm, dibahas kita jadi mm-mm. nggak bingung gitu untuk Bener, bener. melangkah ke depan. Nah, Mhm, ini kan yang habis pada traweh ya. Aku sekarang pengen mhm, ngobrol dulu mungkin kayaknya lebih
aku ke Mbak Prita dulu atau Mbak Prita ke aku dulu nih? Aku nanya dulu ya. Jadi teman-teman semua, hari ini ceritanya kan kita talksnya itu adalah sehat mental, sehat finansial. Ya, Jadi tadi Mbak Ana juga udah sempat ngobrol sama teman-teman. Sehat mental, sehat finansial itu adalah kolaborasi Analisa dan Prita. Dan alhamdulillah kita udah bahas beberapa topik. Lalu selain siap menikah, kali ini kita mau ngebahas khusus untuk teman-teman yang mungkin masih awal-awal kerja kan. Nah pastinya kalau ngomongin awal-awal kerja nih kan perlu sehat mental dong Mbak Ana. setuju. Jadi aku mau mewakili teman-teman nih karena banyak banget yang suka nanya, Mbak, sebenarnya kerjaan apa sih yang penting buat kita? Mindset apa sih yang mestinya kita punya pada saat kita masih muda, tapi kita nyari kerja? Apakah penting kita mendahulukan cuan atau mindset harusnya gimana? Iya, iya, iya. Aku sih sangat yakin ya Mbak, kita Mm-mm, tuh nggak munafik memang kebutuhan dasar kita adalah cuan. Karena cuan mm-mm, ini alat tukar kita mm-mm, yang paling fundamental gitu buat mm-mm, kebutuhan. Tapi jangan mm-mm, pernah lupa teman-teman bahwa mm-mm. setiap orang punya perjalanannya Ya, gitu. Jadi kalau itu satu-satunya, maka kita akan lupa bahwa the more you have, the more you want. Aku tuh percaya banget Mbak, dulu kayaknya punya uang 5 juta tuh, wah udah banyak banget gitu kan. mm-mm, Tapi kalau satu-satunya motivasinya adalah cuan, maka akhirnya kita ngerasa kayak nggak pernah selesai. Nah, ada satu level yang sebenarnya harus dicari sama teman-teman mm-mm, pada saat pertama kali lulus dan nyari kerja. Aku nggak tahu sih ya, mm-mm, mungkin beda zamanku, zaman Mbak Prita dan zaman teman-teman mm-mm, sekarang. Kebutuhan untuk bisa growing sih Mbak, itu yang perlu ada di mindset kita gitu. Apakah pekerjaan itu memberikan kita kesempatan berkontribusi dan tumbuh? mm-mm, Kalau memang bisa, kualitas kita tuh nanti akan dihargai kok pada suatu hari nanti perjalanannya, uang itu akan datang gitu. mm-mm, Walaupun ya kita harus realistis, ini kira-kira cukup nggak ya buat hidup aku mm-mm, kalau aku udah lulus dan aku punya kebutuhan apa aja gitu. Jadi mm-mm, kalau setelah uang, selama aman, kita bisa hustle yang lain dan yang mm-mm. penting itu bisa jadi satu tempat kita tumbuh dan berkontribusi. Itu sih sebenarnya. Setuju. Jadi teman-teman itu bener banget ya bahwa sebenarnya mau dari zaman manapun Mbak Ana, mau kata zaman istilahnya kan aku pertama kali kerja itu udah mungkin 15 tahun yang lalu lah gitu kan 15 Wow. tahun yang lalu. Yes, kalau anak kan mungkin pertama kali kerja mungkin berapa 7 8 tahun yang lalu lah gitu kan Yes. misalnya. Nah, teman-teman sekarang ada yang mulai baru kerja. Dari dulu Mhm. sampai sekarang sebetulnya kalau kita pernah merasakan ya bekerja di perusahaan yang global, mereka tuh Mhm. dari dulu tuh mindsetnya adalah how to grow your talent. Selalu seperti itu. Jadi karyawan aja tuh sebutannya bukan karyawan, tetapi talent gitu kan. Jadi di situ sebenarnya disadarin bahwa kita tuh masing-masing punya bakat dan itu sebenarnya mau diasah. Jadi teman-teman itu benar banget. Nah, tapi banyak orang juga nih Mbak Ana bilang bahwa selain memang mungkin dia cari cuan, juga penting banget yang passion. Tapi Ya, akibatnya setuju. aku juga ngelihatnya begini, wah passion nih gitu. Terus ngejalanin 3 bulan, wah ada yang nggak disuka atau 6 bulan nggak suka, wah ini bukan passion aku langsung pindah lagi. Terus ngejalanin lagi, terus pindah lagi. Nah ini sebenarnya nyarinya apa ya? Aku juga Ya. kadang-kadang suka bingung. Nah apakah passion Mhm. segala-galanya Ya. dalam mencari pekerjaan? Aku sih melihatnya passion ini tuh Mm-mm, journey yang harus dicari seumur hidup sih Mbak. Karena aku melihat mm-mm, banyak orang menemukan passion mm-mm, tapi putus loncat juga gitu. Arti passionate itu tuh lebih mm-mm, penting daripada passion. Jadi gimana mm-mm, punya desire yang nggak pernah habis pada saat kita bekerja. Itu tuh yang membedakan satu orang dengan yang lain sih Mbak. mm-mm, Orang yang bergairah, yang passionate itu akan menemukan passionnya. Tapi kalau mm-mm, orang itu punya proses dia menemukan mm-mm, passion, tapi dia mm-mm, nggak bisa jalanin dengan passionate gitu ya. mm-mm, Bedanya apa? Mindset sih gitu. mm-mm, Kalau menurut aku melihatnya adalah mindsetnya tuh mau mm-mm, ngapain dulu. mm-mm, Apakah ketika kita kerja, mindset kita memang desire-nya itu pengen kelihatan pintar, to look smart. Akhirnya yang kita kejar itu adalah pujian atasan, jabatan, gaji, mm-mm, pengakuan, itu ada gitu karena mm-mm, Carol Dweck orang psikolog di Amerika juga meneliti orang itu nggak ada yang pure ya lillahi ta'ala pengen growing gitu Mbak, pasti mm-mm, juga ada lah hati mm-mm, pengen diakui mm-mm, gitu. mm-mm. Nah ternyata ada mindset yang nggak boleh lupa bahwa desire kita tuh adalah to learn gitu, untuk Mm-mm. belajar. Pada saat kita pengen belajar di situ kita akan terus bergairah meskipun pada saat kita ngerjain passion kita ketemu sama obstacle yang kita nggak pernah tahu, dapet Hmm, kritik
yang mungkin ngebikin kita sakit hati gitu. Orang Hmm. lain Hmm. duluan gitu. Jadi kalau Hmm. orang yang belajar, dia akan memaknai passion ini tuh bukan segala-galanya, tapi Hmm. lebih ke etos kerja dan value tadi, growing tadi, untuk Hmm. belajar tadi yang jauh lebih penting. Sehingga dia bergairah terus. Menurut Mbak Prita gimana sih? Bener sih, karena kalau aku melihatnya gini, kalau kita sebenarnya bilang itu passion, passion, tapi sebetulnya apa sih passion gitu? Karena dalam hidup menurut aku ya, nggak mungkin 100% tuh sesuai keinginan kita. Setuju. Even tubuh kita sendiri aja pasti ada hal-hal yang, aduh kita kepingin lebih diperbaiki atau gimana lah gitu kan. Manusia kan pasti seperti itu. Kita bisa bilang bahwa, oh 100% kita terima, kita bersyukuri. Itu pasti. Tapi kita Ya. juga nggak bisa pungkiri bahwa kita juga berupaya kan untuk misalnya mempertahankan apa fisik kita atau misalnya tampilan kita. Semua orang pasti seperti itu. Nah, sama aku juga melihatnya dalam pekerjaan nggak akan mungkin kita menemukan itu. Pasti ada di antara hal-hal itu yang akhirnya menurut aku ya akhirnya ya adalah satu dua hal yang mungkin ya kita mesti lebih challenge lah di situ, maksudnya struggle gitu kan Ya. ngejalaninnya lebih menantang. Nah, gimana kita bisa overcome tantangan itu yang menurut aku tuh menjadi pembeda di antara teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman Hmm, menurut aku sih nggak usah terlalu ngejar fabulosity lah gitu, maksudnya kayak fabulous gitu kelihatan luar tapi sebenarnya apa ya istilahnya jadi bolak-balik tuh ini gitu. Nah, saking orang fabulous nih Mbak Ana, orang banyak yang suka gini, dia tuh ya saking ngejar pekerjaan yang cocok sampai dibilangin diterusin tipes, nggak diterusin nggak ada uang. Jadi dia tuh istilahnya tuh kayak pokoknya udah deh gue masih bertahan banget ya di ya, pekerjaan ini. Apa ya dia bilang istilahnya tuh kayak ini benar. kalau diterusin mulu tipes, tapi kalau misalnya nggak diterusin nggak ada uang, terus gimana dong untuk tetap sehat mental? Tuh banyak banget loh yang masih awal-awal kerja tuh bilang ini diterusin apa enggak sih? Nah itu Iya, iya. akhirnya decisionnya diterusin apa enggak tuh sebetulnya secara psikologis ada nggak sih Mbak Ana? Nah, ini Mbak, aku sih ngerasa tuh setiap Mm-mm, orang tuh punya personal value gitu ya. Ini kayak kalau mm-mm, kita irisannya tuh di sebelah mana mm-mm, sih batas kita mm-mm, punya toleransi gitu. Personal mm-mm, value sebenarnya perlu kita cari dulu sebelum kita tuh mm-mm, sebagai seorang first jobber. Apa sih value kita, mau kerjanya tuh yang kayak gimana sih, meaning mm-mm, apa yang kita kejar. Nah, mm-mm, itu gak akan sama ketiplek-plek persis dengan mm-mm, corporate value gitu. Orang mm-mm. kita aja punya sendiri, kadang-kadang value kita tuh belum tentu bisa diimplementasikan di perusahaan kita ya Mm. Mbak, apa Yes. di perusahaan orang gitu. Kalau aku sih Mm-mm, belajarnya gitu. Orang yang kita punya perusahaan sendiri juga kadang-kadang ada irisan-irisan yang nggak bisa sesuai, apalagi kita mm-mm. kerja sama orang. Nah, Yes. akhirnya pada saat personal value dan corporate value ini beririsan, di tengah itu ada yang namanya work value. Jadi Hmm, kayak macam apa ya, etos kerja gitu ya. Itu hmm, yang menurutku dedicated, seseorang dengan adanya experience, wisdom yang nggak bisa dibeli ketika dia nggak punya pengalaman kerja sih Mbak Berita. Menurut aku sih di hmm, situ. Jadi yes. makin kita tumbuh dewasa, kayak aku ngelihat, aku look up ke Mbak Prita gitu, jarak umur kita kan lumayan Mbak, jadi aku banyak konsultasi ke dirimu yang aku baru tahu gitu, aku nggak bisa langsung naik ke kelas yang memang aku belum melaluinya. Jadi teman-teman, career path kita itu adalah journey yang kita buat sendiri, kita nggak Mm-mm, bisa apa yang posisi sekarang dengan posisi yang kita pengen itu pengen jumping gitu. hmm, Dinikmatin aja prosesnya gitu. Yang hmm, penting selama irisan itu masih selalu ada, karena nggak akan persis personal value sama corporate value kita tuh akan sama gitu. Itulah proses pendewasaan. Kalau dari aku sih seperti itu Mbak, dari sudut pandang psikologi. Kalau Mbak Prita dari pengalaman dirimu kan lumayan tuh ya kerjanya tuh di perusahaan yang banget waktu itu dan ya masih sangat muda. Bener nggak sih Mbak? Kadang-kadang ada batasan kita ya, memang ada irisan yang bisa kita tolerir, ada yang enggak hmm. gitu. Gimana Mbak? Jadi kan kalau aku dulu ya, sebenarnya akhirnya aku mendapati diri aku itu sebenarnya tuh tidak terlalu cocok untuk Yes. bekerja di perusahaan yang besar gitu loh. Ternyata seperti itu. Jadi apa istilahnya tuh banyak kepentok gitu. Nah, aku tuh beruntung karena aku punya suami yang kebetulan dia tuh very successful gitu di perusahaan besar dan dia tuh sangat bisa ngasih tahu aku gitu ya. Jadi artinya gini, dia bukan tipe orang yang buta dengan misalnya oh karena ini istrinya terus dibela mati-matian lah istilahnya begitu. Tetapi dia melihat suatu sisi itu secara adil. Ya. Misal, pada saat misalnya aku menghadapi suatu masalah-masalah gitu ya di kantor yang besar, terus dia bisa kasih tahu bahwa orang itu
sebenarnya tidak, dia bisa better di sini karena dia adalah leader kamu. Harusnya dia bisa begini begini begini. Tapi kamu juga mesti sadar bahwa kamu itu orangnya begini 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 gitu loh. Maksudnya di situ mostly itu biasanya punya attitude. Apa tuh maksudnya punya attitude? Ini biasanya orang-orang Mbak Ana yang merasa dirinya tuh kayak pinter gitu kan. Aku dulu Ah, kan suka kayak begitu gitu kan ya. Jadi kayak ngerasa dirinya pinter, lulusan dari sekolah bagus, jadi kemudian ngerasa bahwa wah kayak jagoan banget gitu ya. Banyak di antara kita mungkin yang seperti itu kita nggak sadar. Kita merasa, wah kita baru jadi sarjana nih. ya Wah ya kita nih menguasai dunia. Padahal kita nggak tahu apa-apa gitu kan, kita nggak tahu gitu. apa Kita benar. nggak tahu apa-apa. Nah, terus pada Hmm, saat kita masuk ke situ, gimana pun kan pengalaman seperti yang tadi Mbak Ana bilang, nggak bisa dibeli. Jadi, benar benar wisdom itu yang nggak ada sebenarnya. Nah, itu setuju. yang sebenarnya tergantung diri kita mau melihatnya bagaimana. Nah, pada saat kita sadar bahwa di tempat ini kita masih bisa tumbuh, menurut aku sih itu titik mentalnya yang mana kita masih bertahan ya. Tapi pada saat kita sadar bahwa ini kayak sekeliling kita itu cuma mau bikin kita sedih dan Mundur. kesal, tapi dia nggak membuat kita akan semakin maju. Wah, kalau udah titiknya di situ, menurut aku sih Ya, mendingan out gitu loh. Jadi kalau aku waktu itu mikirnya seperti itu. Yang pasti sebelum kita memutuskan apapun, urusan uang mesti dipikirin, bener gak nah, sih? ini Mbak, gantian aku pengen nanya tuh Mbak Prita, karena dulu Mm, kan aku juga sempat kerja ya, walaupun waktu itu mm, juga perusahaan yang besar gitu. Aku kerja di mm, fakultas dan waktu itu mm, memang ya masih di lingkup universitas. Itu pun mm, juga kayaknya bukan dari lingkungannya, tapi kayaknya tipe pekerjaannya nih, kayaknya aku value-nya mm, nggak di akhirnya mm, membuat jadi profesional. Nah, mm, tapi waktu itu aku bingung, terus aku mm, dari mana ya? Terus nanti mm, aku siapa ya gitu? Apa mm, iya aku lulusan di kampus ini dan aku belum punya penghasilan sendiri. Nah, aku mm, pengen nanya mm, ya, Mbak. Kadang-kadang first jobber itu penyakitnya adalah FOMO. Ketika aku ngeliat mm, temen udah jajan di mall atau dia lagi mm, update status lagi meeting mm, di mall gede di Jakarta, mm, terus apa ya keglamoran dan kelihatan fabulous gitu tuh aku mm. tuh ada ininya gitu Mbak, manusiawi nggak sih gitu. Terus Manusiawi banget. gimana caranya biar aman, terus Mm, kita nggak FOMO tapi mm. emang kita mengikuti value tadi dalam bekerja. Mbak Prita ada tips nggak dari segi cuan itu gimana Ada Mbak? dong. Jadi kalau misalnya first jobber itu ya, kan pasti kan dia itu punya rasa pembuktian diri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pada saat dia masuk nih ke dalam lingkungan kerja tertentu, kan Mbak Ana juga pernah bilang kan, supaya kita bisa diterima di lingkungan itu, kita akan acting sama seperti teman-teman kita. Jadi Bener kalau bener. aku perhatiin nih ya, kalau misalnya kita kerja di lingkungan yang misalnya kayak finansial nih, financial industry, itu pakaiannya keren-keren loh. Jadi gaya-gaya gitu kan, pakai hak tinggi apa segala macam. Jadi mau nggak mau akhirnya kita jadi terpaksa mengupdate lemari kita dengan pakaian-pakaian seperti itu. Terus misalnya kita masuk nih ke kelompok yang misalnya kayak media industry. Wow, itu biasanya juga keren-keren tuh gitu ya. Nah, masalahnya cocok nggak tuh antara penghasilan dengan kekerenan yang mau dia bangun keluar gitu kan. Kemudian bisa masuk lagi ke industri yang lain. Nah, itu masing-masing tuh pasti ada traitsnya masing-masing. Nah, Yes. intisarinya kalau menurut aku ya, kita bisa mengikuti sepanjang memang uangnya memungkinkan, dalam arti kita ngebagi. Coba pada saat kita dapat penghasilan, ya, teman-teman tuh langsung bagi. Aku selalu bilangnya living, saving, playing. Livingnya itu 50%, savingnya 5 30, saving terus 30. playingnya 20. Oke. Nah, silahkan belanja apapun yang tadi Mbak Ana bilang tuh, misalnya mau tampilannya kece, terus mau ina itu, selama ngambilnya dari 20%. Oke Jadi oke. menurut aku juga bukan berarti kita tuh jadi berpakaian lusuh dan sebagainya ya. It's okay gitu, tetapi Kayak kita memang mengatur gitu kan, dan kita hanya mengambil dari 20% dari gaji kita. Karena kita harus mampu hidup hanya 50% dari gaji kita, 30%-nya itu memang kita save. Kenapa? Karena kita masih mungkin belum menikah. Karena kan masih first jobber nih. Karena iya nanti iya. kalau udah menikah, waduh, itu kan pengeluarannya akan luar biasa banget. Jadi kalau aku selalu bilang emang harus dipaksain tuh pada saat awal-awal kita kerja. Itu ngebagi disiplin, living, saving, playing itu tuh kayak golden moment. Kayak anak kecil lagi masa yang tumbuh kembangnya dia yang golden period itu loh. Wah udah kalau itu udah lewat, wah itu bisa bubar semua. Jadi Jadi masa krusial. itu krusial banget. Krusial banget. Hmm, oke oke. Baik. Nah, itu Mm, tadi teman 50 untuk mm, living, mm, mm, 30 untuk saving, mm, 20
untuk playing. Nah, itu terserah tuh 20-nya kalau tiba-tiba lagi, aduh kayaknya nggak mau kemana-mana, nggak mau keren-kerenan gitu Hmm. kan. Hmm. Kita 10 aja, 10-nya masukin ke saving juga nggak masalah ya Mbak, karena Gak pandemi. masalah, gak masalah banget. Tapi jarang sih ya. Biasanya orang-orang mah tetap aja pasti pengen gitu. Yang ada Karena gak playing Mbak. mungkin lah. Semuanya malah berusaha untuk gimana caranya playingnya lebih banyak gitu. Iya bener. Apalagi sekarang kalau aku lihat itu beda era ya. Sekarang tuh Hmm. kayak orang tuh work for traveling nggak sih Mbak? Yang penting tuh bisa Hmm. jalan KPR rumah nanti dulu deh. Yang penting gue update mulu nih karena rumah itu bisa disewa, tapi liburan nggak bisa disewa gitu. Itu tuh juga bahaya. Yes. Ya. Ya pasti ya bahaya. Nah, yang bahaya sebenarnya gini, bahwa Hmm. kalau kita itu memang bekerja, terus pada saat Ya. kita dapat uang, itu kita merasa bahwa kita tuh entitled. Entitled tuh jadi kayak kita berhak gitu ya untuk spending sebanyak itu. Kenapa? Karena dulunya kita susah mungkin. Jadi Oh. mungkin waktu masa mahasiswanya mungkin agak susah atau misalnya gimana. Jadi kayak Mhm. kayak Balas kayak orang buka dendam. puasa gitu loh, balas Balas dendam dendam gitu. Kayak lu itu. jadi kayak semuanya harus dimakan gitu kan, jadi kayak gitu. Jadi ada Ya. yang seperti itu. Nah makanya kalau tidak dibantu dengan sistem living saving playing itu bisa kebablasan Mbak Ana. Iya, 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 iya. Aku setuju Mm-mm. banget sih. Jadi kalau aku beberapa kali ke Jakarta gitu ya, Mm-mm. udah katanya udah gimana nahan diri supaya Mm-mm. kayak apa yang ada di mall karena mallnya nggak Mm-mm. beda sama Jogja misalnya gitu ya Mm-mm. Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Harus Mm-mm. gitu. Oke, Yes. Rita. Jadi kesalahannya tadi entitled tadi ya, jangan sampai kita Mm-mm. ngerasa kita berhak atas kerja keras kita dan kita Mm-mm. pengen membeli semuanya. Oke, Ya, Mbak Prita ini suara aku putus-putus apa jelas sih? putus-putus enggak, aku jelas. Enggak, aman ya. Ha-ha. Oke. Ha-ha. Ya, kalau gitu aku lanjutin. Ini ada pertanyaan Mbak Prita yang Mm-mm. aku coba untuk jawab pertama nih. Mm-mm. Kalau nemu hubungan yang toksik, kira-kira harus resign atau bertahan? Nah, ini mungkin Mm. aku dulu kali ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya seberapa pengaruh toksik itu akan kuat kalau kita nggak punya value. Jadi Mm-mm. toksik itu akan selalu ada sih menurut aku. Toleransinya tadi yang sudah aku bahas sama Mbak Prita. Kalau dia Ya. memang masih memberikan kita ruang bertumbuh, maka go Mm-mm. on. Tapi kalau memang udah nggak memberikan ruang kita bertumbuh dan emang udah nggak sesuai value kita, maka ya silahkan jadi pertimbangan take it or Mm-mm. leave it. Kita jadi Mm-mm. ikut-ikutan jadi toxic, bener nggak sih Mbak? Benar. Tapi juga aku mau mengingatkan, kalau misalnya kalian mau resign, kalian tetap mesti logis ya. Jadi jangan Hmm, pernah mengambil keputusan resign itu dengan emosional. Jadi aku cerita sedikit Mbak Ana. ya. Kan aku Hmm, udah pernah share juga kan di YouTube kan. hmm, hmm, Kalau aku tuh dulu pernah ngalamin lah suatu kejadian-kejadian pada saat kerja pertama kali yang akhirnya, oh udahlah resign aja. Itu emosi dong gitu kan. emosi ya. Untungnya emosi jiwa teredam sama suami gitu kan. Terus dibilang tunggu Sih. dulu gitu kan, biasalah tunggu dulu, sabar, jangan pernah mengambil suatu keputusan besar karena bekerja itu kan keputusan besar ya Mbak Ana, itu kan Ya. kayak itu suatu apa ya, milestone besar lah dalam hidup kita. Jangan Hmm, pernah mengambil keputusan besar dalam kondisi emosi, ya hmm. secara agama juga nggak baik kan gitu. Ya Bener-bener udah. Mbak. Terus akhirnya aku berusaha tenang, aku berusaha memilah, dan akhirnya aku tahu bahwa oh aku juga sebenarnya ada salah sih gitu ya. Jadi setoksik-toksiknya suatu tempat juga memang sebenarnya kita juga lihat nih, kita memang mungkin nggak fit in kali ya. Jadi maksudnya ya Oh, emang kita nggak fit in aja. Karena kalau enggak pasti perusahaan itu bubar lah Mbak Ana. Kalau kita bilang bahwa itu toksik semua, ya dia bubar lah, nggak bakal bener-bener. profit atau apa gitu. Jadi emang kitanya emang nggak fit in di situ, which is nggak usah dipaksain juga Ya, gitu. ya Nah, setuju. pada saat aku bilang bahwa ini tempat bagus, tapi akunya yang gak fit in di situ. Pertanyaannya, aku mau change nggak myself? Persis kayak Mbak Ana bilang. I see. Jawabannya adalah saat itu aku enggak. Karena aku merasa bahwa pada saat itu aku punya banyak value yang dan ilmu yang aku nggak banyak bisa kepakai di situ gitu loh, sayang. Sebenarnya Ya, arahnya ke situ. Tapi kalau oke. dibilang tempat itu bagus banget, bagus banget. Kemudian mikir, kalau aku berhenti, sanggup nggak makan, minum, apa segala Nah, macam. itu penting Itu kan banget. logis. Itu logis Yes. kan. Itu dihitung tuh semuanya. Jadi sebelum teman-teman misalnya mau resign gitu ya, Anda hitung. Nah, yang mesti dihitung itu Mbak Ana bukan cuma gaji, itu salahnya orang di situ. Mm-mm. Karena pada saat kita kerja di perusahaan, yang akan hilang itu juga THR, tunjangan, benefit, Yes. cuti, itu hilang semua. Jadi itu sebenarnya yang jarang dihitung oleh orang-orang, apalagi first jobber. Mereka biasanya cuma hitung take home pay. Rata-rata seperti itu. Kalau ditanya take home pay-nya berapa setahun gitu, tapi nggak pernah tuh nanya misalnya kayak di sini aku akan dikirim sekolah kemana atau bagaimana. Itu kan Mm. mahal banget.
Lah, kalian waktu lagi teman-teman mahasiswa aja bayar kuliah susah banget, bener nggak Mbak Ana? Iya Sampai bener. kerja-kerja gitu. Ini mau disekolahin, terus pas lagi disekolahin, kadang-kadang ya aku notice, lagi di hotel, sibuk makan. Gak dengerin instrukturnya ngomong apa gitu. Jadi kan kayak sayang Bu. banget. Yes, exactly. Jadi, Iya. again, teman-teman sebelum teman-teman resign, please lakukan, apa namanya, analisa finansial yang betul-betul mumpuni lah gitu. Setuju Mbak, setuju banget. Berarti kayak kalau dari sisi psikologisnya ya the matter is Mm-mm, about how do you see yourself. Itu yang penting. mm-mm, Kita ngeliat dulu ke diri kita. Jangan-jangan mm-mm. kita sendiri nggak fit bukan karena toxic doang tadi gitu ya. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mbak Prita. Mm-mm, Yes. Bagaimana kita menyikapi lingkungan kerja yang teman satu divisi saling bersaing? Ya tadi hampir mirip ya. mm-mm. Oke, mungkin kayaknya kita ganti ini dia. Gimana kalau passion itu terhalangi karena, nah ini Mbak, kadang mau ngejar passion, Mm-mm. tapi bukan gitu. Aku tuh lagi nonton ini loh Mbak, The Bold Type, serial di Netflix gitu Tahu, kan. tahu, Itu bagus. yang tentang majalah-majalah itu kan. Itu tuh kayak real gitu. Kadang-kadang kita tuh Mm-mm, dihadapkan pada kebutuhan, ya kan? mm-mm, Kebutuhannya dia pengen hidup mandiri, tapi dia pengen mm-mm, jadi kerja di divisi mode gitu di mm-mm, fashion. mm-mm. Mbak Prita pernah nggak sih ngerasain kayak gitu antara kebutuhan sama passion? Mungkin dari finansial dulu kali ya Mbak, gimana caranya biar Boleh. aman? Kalau aku sendiri sih pribadi, alhamdulillah aku nggak pernah ngerasain. Jadi aku memang tidak bisa menempatkan posisi diri aku seperti itu. Tetapi kalau secara apa namanya teorinya nih, kalau misalnya teman-teman memang punya kebutuhan hidup, maka teman-teman mesti hitung living, saving, playing. Playingnya gone dulu deh. Savingnya gone dulu nggak apa-apa. Hitung livingnya. Karena living itu artinya yang paling dasar yang harus kita punya. Oke, okay? Nah, Oke. coba teman-teman cek, kalau saya misalnya berpindah pekerjaan, apakah saya bisa menggantikan livingnya ini? Itu dulu yang penting. Kalau itu aja nggak bisa, dan try to find another passion di tempat itu. Maksudnya gini, aku tuh pernah ya, karena aku tuh bosen banget gitu loh, mengerjakan pekerjaanku saat itu di perusahaan besar, aku ngomong sama manajernya, kasih aku tambahan kerjaan dong gitu loh. So just for the sake of aku tuh jadi punya ada rasa tantangan gitu. Aku betul orangnya kayak gitu. Jadi menurut aku sih kita mesti kenal diri kita ya. Kalau emang kita butuh tantangan lebih, kita tanya aja. Mungkin nggak kita dikasih tantangan lebih. Mungkin duitnya nggak nambah, tapi membuat kita tuh jadi lebih passionate aja pas datang ke Iya, sana gitu loh. setuju. Terus atau misalnya kayak apa sih emang minta pindah divisi atau apalah gitu ya. Memang lebih cocok buat kita. Jadi coba itu dulu sebelum kita langsung resign gitu kan. Jadi coba dicek dulu kayak gitu. Nah, baru setelahnya kalau udah nggak mungkin ngapa-ngapain lagi, then you need to find another place yang memang bisa menggantikan living cost-nya tadi. Kalau memang belum ada, ya so sorry teman-teman. Karena bagaimanapun juga itu bagian dari fighting-nya kita. Menurut aku sih begitu. Aku setuju banget Mbak. Itu kayak persis Mm-mm. sih di bold type itu tuh aku pernah ngerasain itu pada saat lulus kuliah, terus ngerasa punya kebutuhan yang kita hitung nih masih single kan. Mm-mm. Lalu aku tuh kayak kalau aku pengen mapan, aku harus kerja di Mm-mm. perusahaan yang fit dong. Tapi Ya. karena passion aku belajar, ya udah deh, aku coba jadi Mm-mm. asisten kampus. Pada saat Mm-mm. itu tuh akhirnya ya aku ngerasa ini tempat aku bertumbuh dan aku Mm-mm. akhirnya cari hustle sih Mbak. Kayak aku Mm-mm. coba kalau ada jadi moderator, jadi MC, Mm-mm. sampai ini Mm-mm. itu Mm-mm. dan itu bisa sejalan sama apa yang dikerjakan. Jadi Mm-mm. pada saat kita mencari dua tempat, kalau memang itu masih possible, menurut Mbak Prita nggak apa-apa ya demi keamanan living tadi ya, karena kita juga butuh passion tadi kan dalam bekerja. Yes, selama memang itu tidak melanggar main job kita. Jadi makanya itu kenapa menurut aku tuh penting banget komunikasi dengan atasan kita atau leader kita. Kemudian kita sampaikan bahwa ya itu tadi kayak ada yang bisa pertama kan ada yang bisa kita kerjain nggak? Misalnya di sini Itu dulu. tambahan additional work itu dulu gitu kan. Nggak ada nih, oke kalau gitu boleh nggak? Kalau aku di weekend atau aku di apa? Karena aku Cari. kalau nggak aku bosen banget, tapi aku masih kepengen kok kerja di sini gitu. Kalau kita memang dibutuhin di perusahaan itu, biasanya kita dikasih kok apa sih Bener. namanya itu tapi pada saat misal kok dia nggak ngasih nggak apa nah itu sebenarnya kita waspada tuh jangan-jangan sebenarnya kita tuh dispensable tuh kayak ya udah kamu ada nggak ada tuh di sini nggak ada bedanya gitu loh jadi Tapi bagaimana menjadikan bener. diri kita itu memang indispensable untuk tempat kita bekerja bahwa kita dibutuhin dan menurut aku untuk bisa kayak begitu kita mesti menunjukkan diri kita karena ya
Aku sih bilang gini, mau setoksik-toksiknya tempat itu, kalau tempat itu tahu, kalau nggak ada kita mereka repot, pasti mereka mempertahankan kita kok. Setuju banget, karena kan kita juga sekarang mengalami ya Mbak, ketika kita Mm-mm, punya tim, mm-mm, karyawan, itu juga ada mm-mm, ya mm-mm, value-value beririsan di sana mm-mm, gitu ya. mm-mm. Oke, kalau begitu Mbak Prita, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Waduh, pertanyaannya banyak banget. Tenang, nanti insya Allah kita bikin live Instagram sehat Ih, mental, sehat finansial lagi. benar banget. Nah ini Mm-mm, Mbak, gimana sih kita kan kadang-kadang nggak sadar mm-mm, ya, pengguna nggak mm-mm. terkonsumsi. Tips memulai sistem 50-30-20. Silakan Mbak Prita. Nah, itu sebenarnya pakai digital account. Jadi kalau misalnya kita sulit mengendalikan diri, maka tipsnya itu tidak boleh digabung. Kalau teman-teman hanya melakukannya melalui pikiran, itu pasti akan berantakan. Tapi minimal kita benar-benar harus memisahkan. Contoh ya, 50-nya kalian bisa pakai rekening tabungan yang ada debit card-nya. Kalian terus yang untuk saving bisa langsung pilih. Let's say mau langsung apa? Beli reksadana. Atau teman-teman mau langsung beli saham, silahkan. Terus yang untuk playing-nya, itu biasanya teman-teman mau pakai apa, dompet digital yang nanti link ke apa namanya e-commerce favorit kita, online shop favorit kita, silahkan. Nah kalau itu udah dijalanin, insya Allah lebih disiplin. Mungkin nggak bablas, mungkin aja. Berarti kan artinya masuk tuh ke sehat mental. Ini mentalnya gimana sih? Masa nggak punya self control? Kan udah orang dewasa. Coba Mbak Ana, tipsnya gimana untuk self control coba? Benar. Jadi kalau aku bilang tuh self control ini tuh juga sesuatu yang nggak bisa cepat dipelajarin ya Mm-mm. Mbak Prita. Gitu. Yes. Emang kita butuh memiliki visi dulu sih. Tujuannya Mm-mm. tuh apa? Mm-mm. Apa kerja cuma buat makan hari ini atau besok? Pasti kan Mm-mm. enggak. Jadi salah satu yang membuat kita punya self control yang kuat adalah Mm-mm. pada saat kita punya tujuan yang kuat, Mm-mm. ditopang dengan support system atau lingkungan. Makanya Mm-mm. kita ada SMSF yang menjadi support system teman-teman nggak sih Mbak Prita Yes. untuk menjadi reminder Mm-mm. dan self control tadi supaya kita tuh nggak, karena ada dua nih, Mm-mm. locus of control yang itu Mm-mm. dari diri kita internal, Oke. ada eksternal Mbak. Jadi kita itu Hmm. bisa mengendalikan diri kita. Mhm. Kadang-kadang kita nggak bisa karena memang semua pengambilan keputusan kita itu diambil oleh pihak eksternal. Jadi Oke. FOMO tadi ikut-ikutan. Hmm. Nah, belajarlah untuk kayak gimana caranya kita punya value yang kuat, tujuan yang Mhm. kuat, support system yang menjadi reminder kita. Kalau memang Hmm. perlu pakai digital, yuk, dan jangan pernah Mhm. lupa harus update untuk ilmunya. Jadi belajar, bisa follow Yes. Zep Finance TV juga ya Mbak untuk Mhm. finansial. Terus untuk mentalnya sendiri bisa di APDS Indonesia. Gitu deh kayaknya menurut aku sih Mbak. Betul banget. Jadi sekaligus kita merecap nih obrolan kita hari ini teman-teman di Sehat Mental Sehat Finansial. Jadi hari ini kita ngebahas khusus untuk teman-teman yang baru memasuki dunia kerja. Memang yang namanya memasuki dunia kerja itu kita perlu melatih diri supaya kita bisa siap secara mental dan juga kita memikirkan finansialnya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan bahasan kita kali ini, nanti boleh teman-teman request untuk kita bikinin kelasnya jadi webinar. Mungkin nanti Ya, ada nextnya itu sehat mental, sehat finansial untuk first jobber atau misalnya sandwich generation juga boleh. Nanti kita akan Bang. bikinin webinarnya ya Mbak Ana gitu. Jadi selain apakah siap menikah, kita juga akan bikinin webinarnya untuk kalian semua. Please support us. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa terus ikutin tips sehat mental, sehat finansial di YouTube-nya The Finance TV dan YouTube-nya Analisa Channel. Di situ ada segmen untuk sehat mental, sehat finansial. Teman-teman juga bisa follow tips-tips untuk berbagai kesehatan mental di @apdc Indonesia dan teman-teman juga bisa follow tips-tips finansial di @zfinance. Jadi insya Oke, Allah kita berdua akan terus ada untuk ini kayak teman-teman. ada kangen ya Mbak sama sehat mental sehat finansial karena emang Mm-mm, kita udah lama banget ya nggak IG mm-mm, live, terus kayak kelasnya mm-mm. juga Februari. Sorry banget Yes, teman-teman. Nanti insya Allah habis Lebaran kita arrange lagi yes. kelas-kelas supaya kalian ketinggalan karena cepet banget tiketnya sold out. Aku nggak tahu kenapa. Magnetnya Prita Gotti memang Alhamdulillah. tuh No, itu kita berdua lagi. Mudah-mudahan karena temanya mungkin bermanfaat untuk teman-teman ya, semua. real. Jadi teman-teman pantengin terus ya Instagram kita berdua. Jadi nanti once kita mau bikin kelas, teman-teman gercep langsung. Di live ini kita save di dua Mm-mm, akun, di akunnya mm-mm. aku, Lisa, dan juga akunnya Mbak Prita. Jadi habis Yes. ini teman
pastikan kalau ketinggalan nonton. Kalau tadi sinyalnya sempet hilang-hilang, coba deh didengerin. Semua pembahasan kita seru banget karena aku juga banyak belajar dari Mbak Prita di malam ini. Thank you Mbak Prita udah aku invite di sini. Sama-sama Mbak Ana. Dadah, sehat-sehat. Dadah, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.